Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kabar hari ini? Masih sehat ya? Dan semangat belajar di rumah. Oke, hari ini pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yang kemarin kita sudah membahas tentang letak dan karakteristik benua-benua di dunia, mulai dari benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, benua apa lagi ya? Masih ingat? Ya, ada benua Australia dan benua Amerika. Kalau kalian lupa, bisa ditonton video kemarin atau membuka LKS-nya. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Nanti akan kita sampaikan, kita tampilkan negara-negara di dunia. Nanti kita akan bahas kondisi negara 5 lah. Nanti kita bahas 5. Nanti kalian cari referensi, baik itu di LKS, di buku paket, maupun di internet. Nah, YouTube juga boleh. Ya, sudah siap? Oh ya, sebelum kita mulai, silakan di ini ada sponsor, bisa akunnya Pak Anam di subscribe, ya, di subscribe, kemudian di tekan tombol loncengnya. Terima kasih ya yang sudah subscribe akunnya channelnya Pak Anam. Ya, nanti kita akan bahas tentang kondisi alam negara-negara dunia. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Silakan diperhatikan baik-baik nanti kondisi-kondisi negara-negara di ya, kita jalan-jalan lah, kita jalan-jalan di berbagai negara. Kita ya, semoga kalian nanti bisa berkunjung ke negara-negara inilah. Amin. Setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Dalam bagian ini, kita akan mempelajari keadaan alam beberapa negara di dunia, baik di benua Asia maupun benua lainnya. Keadaan alam yang dimaksud adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna. Di materi kali ini, kami akan mengambil 5 negara sebagai contoh, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan yang terakhir adalah Mesir. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Jepang. Lokasi. Apa yang kalian tahu tentang negara Jepang? Ya, negara ini merupakan salah satu negara industri yang produknya terkenal di berbagai belahan dunia.
Setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang seperti Toyota, Honda, dan Suzuki. Tetapi pada kalangan remaja, mereka akan lebih mengenal negara Jepang melalui anime atau kartun animasi. Menurut kalian, di manakah Jepang berada? Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. B. Iklim. Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara sampai selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada bulan tersebut, ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau libur musim panas dan biasanya penduduk Jepang pergi ke pantai. Hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur. Sesuai dengan namanya, musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Daun-daun tampak berwarna merah, oranye, dan kuning. Pada musim dingin, suhu udara di Jepang antara minus 7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Pada musim dingin, suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai minus 20 derajat Celcius seperti yang terjadi di Hokkaido. C. Bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, wilayah Tokyo, Kinai Plain, Osaka, Kyoto, Nobi, Nagoya, Echigo, Honshu, Sendai, Honshu Timur Laut. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. D. Geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji, sekitar 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan, sehingga membentuk kepulauan Jepang. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Fenomena tersebut mirip dengan Indonesia yang juga berada pada perbatasan zona tumbukan lempeng benua Asia dengan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Hasil tambang dari dalam negeri
sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Beberapa hasil tambang tersebut adalah batu bara yang kualitasnya rendah, timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom. Minyak bumi ditemukan di Honshu Utara, tapi produksinya sangat jauh dari kebutuhan. Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang. Flora dan fauna. Kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak pemukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Ternyata perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya adalah pohon ek, bambu, mapel, birch, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. F. Kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa menurut World Population Datasheet 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi dia kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang minus 0,1%, berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%, Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya sekitar 0,6%. Agama yang dianut terdiri atas Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya sekitar 7,8%. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria, atau jika keduanya digabung mencapai 83 tahun menurut World Population Datasheet tahun 2015. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangat baik. A. Lokasi. Amerika Serikat terletak pada 24,33 derajat lintang utara sampai 70,23 derajat lintang utara dan 172,27 derajat bujur barat sampai 66,51 derajat bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan, utamanya yaitu Alaska yang terletak di barat laut Kanada. B. Iklim. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub, khususnya di Alaska. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai minus 30 derajat Celcius. Suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius di kebanyakan wilayahnya. Sedangkan bagian gurun bisa mencapai 43 derajat Celcius. Alaska letaknya di
dekat kutub. Tidak heran ketika wilayah ini bisa mencapai minus 21 derajat Celcius sampai minus 30 derajat Celcius pada musim dingin. C. Bentuk muka bumi. Tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky atau Rocky Mountain di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Appalachia membentang hampir sejajar Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Di antara dua pegunungan tersebut terletak daratan yang luas disebut Great Plains. Sungai Mississippi, sungai terpanjang kedua di dunia, adalah salah satu sungai yang mengalir di situ. Berbatasan dengan Kanada terletak sejumlah danau besar seperti Danau Michigan dan Danau Superior yang disebut Great Lakes. D. Geologi. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, besi, dan hasil tambang. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potash, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Dataran Amerika Serikat yang sangat luas dan cukup subur banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. E. Flora dan fauna. Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat atau Great Plains terdapat padang rumput prairie stepa yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Biasanya terdapat pohon mapel, elm, dan ek. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan barat daya, opossum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. F. Keadaan penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India, yaitu mencapai 328 juta jiwa menurut World Population Datasheet tahun 2018. Penduduk aslinya adalah suku Indian, yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia, yang berimigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk India pada tahun 1890 diperkirakan tinggal 250.000 jiwa. Sedangkan sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan ada 2-8 juta jiwa. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian tersingkir secara jumlah dan sosial ekonomi. Selain Indian, juga terdapat orang Eskimo di Alaska. Pada saat ini, penduduk Amerika terdiri atas orang-orang kulit putih dari Eropa seperti Inggris dan Irlandia. Orang-orang kulit hitam atau negro berasal dari Afrika, dan ada pula orang Asia dari Cina, Vietnam, Jepang, dan India. Lokasi. Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara.
dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Luas wilayah Inggris mencapai 244.110 km persegi, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Jarak dari utara sampai selatan wilayah Inggris mencapai 965 km dan jarak dari timur ke barat mencapai 515 km. B. Iklim. Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun, Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Suhu udara tertinggi yang pernah tercatat mencapai 38,50 derajat Celcius pada musim panas dan minus 26,10 derajat Celcius pada musim dingin. Walaupun demikian, rata suhu pada musim dingin antara 4 derajat sampai 5 derajat Celcius dan pada musim panas antara 12 derajat sampai 16 derajat Celcius. C. Bentuk muka bumi. Wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang-gelombang di timur dan selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Batuan berusia lebih tua berada di barat dan utara, sedangkan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan. D. Geologi. Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasuk kebutuhan energinya selama abad ke-20. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung. E. Flora dan fauna. Kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi luas area hutan alaminya. Akibatnya, sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya dan bahkan beberapa di antaranya punah. Flora yang dapat dijumpai di Inggris adalah pohon ek dan elm, horse chestnut, spruce Norwegia, larch Jepang, dan fir Douglas. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dari Inggris. F. Kondisi penduduk. Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa menurut World Population Data Sheet 2015. Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yang mencapai angka 80% dari jumlah penduduknya. Kota London sebagai ibu kota negara dihuni oleh sekitar 12% penduduk Inggris. Sementara daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara penduduknya jarang. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt seperti Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman seperti Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Sebagian besar yaitu 87,2% penduduknya berkulit putih, sisanya berkulit hitam dan Asia. Bahasa yang digunakan secara resmi oleh penduduk Inggris tentu saja bahasa Inggris. Sebagian besar yaitu 86,9% penduduknya beragama Kristen. Sisanya adalah pemeluk agama Islam, Yahudi, Hindu, Sikh, serta tidak beragama atau ateis. A. Lokasi.
Benua Australia membentang dari garis lintang 10,41 derajat lintang selatan sampai garis lintang 43,39 derajat lintang selatan dan dari garis bujur 113,9 derajat bujur timur sampai 153,39 derajat bujur timur. Australia terletak di belahan bumi bagian selatan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Benua Australia terletak di sebelah selatan benua Asia dan di sebelah selatan terletak Samudra Selatan dan semakin ke selatan lagi terletak benua Antartika. B. Iklim. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Lintang subtropis pada 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan, dan wilayah lintang sedang pada 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Wilayah Australia yang berada pada lintang tropis, suhu udaranya berkisar antara 21 derajat C sampai 27 derajat C. Curah hujan di wilayah tropis paling sedikit 1000 sampai 1500 mm. Di kawasan lembab subtropis, suhu rata-rata tahunan antara 16 derajat C dan 21 derajat C. Rata-rata curah hujannya antara 500 sampai 1500 mm atau tahun. Di kawasan iklim sedang dan lembab, suhu tahunan berkisar antara 10 derajat C sampai 16 derajat C. Curah hujan bervariasi umumnya antara 250 sampai 1000 mm atau tahun. Di samping iklim tersebut, terdapat iklim padang pasir. Curah hujannya kurang dari 250 mm atau tahun. Bahkan ada yang tidak hujan selama beberapa tahun. Suhu berkisar antara 16 derajat C sampai 27 derajat C. C. Bentuk muka bumi. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai atau coastal plains, dataran tinggi timur, Eastern Highlands, dataran rendah tengah, Central Lowlands, dan plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Dividing Range terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania dan terdiri atas lembah yang curam. Dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar, ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas. Wilayahnya mencakup 1/4 bagian dari benua Australia. Plato bagian barat mencakup 1/3 luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering, serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. D. Kondisi geologi. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar dunia, berikutnya Afrika Selatan dan Rusia. E. Flora dan fauna. Posisi geografis Australia
yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Vegetasi yang dominan adalah rumput hammock yang umumnya berada di Australia Barat, Selatan, dan Utara. Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 88 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Beberapa yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania atau Tasmanian Devil. Australia memiliki banyak ular berbisa. Bahkan 21 dari 25 ular paling mematikan ada di Australia. Selain keanekaragaman hayati di daratan, Australia juga memiliki keanekaragaman hayati di lautan. Australia memiliki 4.000 jenis ikan dan juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef. F. Kondisi penduduk. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta PPDS 2015 dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Sekitar 89% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. A. Lokasi. Mesir terletak pada 25 derajat barat timur sampai 36 derajat barat timur dan 22 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini berbatasan di utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur dengan Laut Merah. Luas wilayah mencapai 1.500.000 km pangkat 2. B. Iklim. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas atau hot summer dan musim dingin yang ringan atau mild winter. Musim panas berlangsung dari Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai April. Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antara wilayah utama, yaitu pantai Laut Mediterania, dan daerah pedalaman Mesir. Di wilayah Mediterranean, pada musim dingin, suhu udara berkisar antara 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Sedangkan pada musim panas, antara 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Di daerah pedalaman Mesir, suhu udara dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius pada siang hari. Setiap tahun, antara Maret dan Mei, terdapat angin yang berhembus dari selatan. Angin tersebut panas, kering, dan berdebu yang oleh penduduk lokal disebut siroko dan hamsin. Suhu angin tersebut dapat mencapai 45 derajat Celcius dan dengan kecepatan 140 km per jam dapat merusak tanaman yang dilewatinya. C. Bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir, sand dunes, yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpaikan di wilayah Mesir.
yaitu 1. Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur terusan Serge dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. 2. Gurun Arabia. Daerah ini merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Puncak tertingginya adalah Jabal Hamada, 1177 meter. 3. Gurun Libya. Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut, depresi kontinental. Posisi Gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. 4. Lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu, lembah Sungai Nil menjadi pusat aktivitas pertanian, penduduk, sumber air bersih, dan irigasi. Sekitar 98% penduduk Mesir tinggal di lembah Sungai Nil. Sungai Nil memiliki panjang 5.600 km dan menjadikannya sebagai sungai terpanjang di dunia. D. Geologi. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talc, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. E. Flora dan fauna. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis, seperti pohon lontar, papyrus, palma, kayu putih, eucalyptus, dan akasia. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar, seperti hina, jakal, lynx, luwak, dan babi liar. Berbagai jenis ikan dan reptil, berupa buaya dan ular, dapat dijumpai di lembah Sungai Nil. F. Penduduk. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 jiwa menurut World Population Datasheet 2015. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Para petani tradisional Mesir disebut felahim. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu 1. Orang Nubian dengan ciri kulit hitam umumnya ada di selatan. 2. Orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. 3. Orang Arab. Sebagian besar, yaitu 90% penduduk Mesir beragama Islam, sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Karena itu, konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Bagaimana tadi? Ada yang kurang paham? Berarti tentang tayangan mengenai kondisi alam negara-negara di dunia, mulai dari negara Jepang, negara Amerika, negara Inggris, negara Australia, dan yang terakhir negara Mesir. Nanti kalau kurang paham bisa ditonton lagi berulang-ulang sampai kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan Pak Anam lewat WA juga boleh. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian ada
tugas kelompok. Nanti kalian membentuk 5 kelompok. Nanti anggotanya bisa menyesuaikan letak rumah. Nah, jadi kalau yang dekat bisa 1 anggota lah, 1 kelompok. Nanti bentuk 5 kelompok dengan anggota 5 anak. Nanti tugasnya apa? Tugasnya kalian membuat atau mempresentasikan materi berikutnya dengan menggunakan video. Jadi kalian nanti membuat video, baik bisa hanya berupa tulisan. Ya. Nanti untuk bahasanya, pokok bahasanya nanti akan kita sampaikan lewat WA. Jadi kelompok yang sudah siap, store nama, kirim ke WA Pak Anam, kemudian nanti akan saya kasih materinya, materi yang nanti akan dipresentasikan lewat media video. Jadi kalian bisa mengeksplor kreativitas kalian. Banyak kan sekarang ini aplikasi-aplikasi editor yang bisa kalian pakai. Itu ya. Itu dulu pertemuan kali ini. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap belajar. Itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.